إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tafsir Surat Al-Muzammil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat pertama. يا أيها المزمل. Wahai orang yang melipat diri dengan bajunya, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat kedua. قم الليل إلا قليلا. Salatlah pada malam hari, kecuali sedikit saja darinya. Ayat ketiga. نصفه أو انقص منه قليلا. Salatlah separuh malam jika engkau menghendaki, atau salatlah kurang sedikit dari separuh malam hingga sampai sepertiganya. Ayat keempat. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Atau tambahkan hingga sampai 2/3 malam, lalu bacalah Al-Quran dengan jelas dan perlahan-lahan dalam membaca. Ayat kelima. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu, wahai Rasul, Al-Quran, yaitu perkataan yang berat, karena berisi berbagai kewajiban, hudud, hukum, adab, dan lainnya. Ayat ke-6. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Sesungguhnya waktu-waktu malam itu lebih menyentuh hati, khusyuk dengan bacaan, dan lebih tepat pengucapannya. Ayat ke-7. إن لك في النهار سبحا طويلا. Sesungguhnya pada siang hari, kamu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaanmu yang melalaikanmu dari membaca Al-Quran, maka salatlah di malam hari. Ayat ke-8. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Dan berzikirlah kepada Allah dengan bermacam-macam zikir, dan fokuslah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan ibadahmu untuknya. Ayat ke-9. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Pemilik timur dan pemilik barat, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, maka jadikan dia sebagai pelindungmu, engkau bersandar kepadanya dalam segala urusanmu. Ayat ke-10. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Dan bersabarlah terhadap ucapan para pendusta yang berisi olok-olokan dan cercaan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang tidak menyakitinya. Ayat ke-11. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Janganlah engkau pedulikan urusan para pendusta yang hanya menikmati kenikmatan dunia. Biarkanlah aku berbuat terhadap mereka, dan tunggulah sebentar hingga ajal mereka datang. Ayat ke-12. إن لدينا أنكالا وجحيما. Sesungguhnya kami mempunyai belenggu-belenggu yang berat di akhirat dan api yang menyala-nyala. Ayat ke-13. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. Dan makanan yang menjadikan kerongkongan tersedak karena sangat pahit, dan kami mempunyai siksa yang menyakitkan sebagai tambahan atas yang telah lalu. Ayat ke-14.
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Siksa itu menimpa orang-orang yang mendustakan pada hari di mana bumi dan gunung berguncang. Saat itu, gunung-gunung menjadi butiran pasir yang mengalir beterbangan dikarenakan dahsyatnya hari itu. Ayat ke-15. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian sebagai saksi atas perbuatan kalian pada hari kiamat, sebagaimana kami juga telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Musa alaihi salam. Ayat ke-16. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Lalu Fir'aun mendurhakai Rasul yang diutus kepadanya dari Robnya, maka kami menyiksanya dengan siksaan yang dahsyat di dunia dengan ditenggelamkan dan di akhirat dengan siksa neraka. Maka janganlah kalian mendurhakai Rasul kalian, sehingga kalian akan ditimpa oleh azab yang menimpa Fir'aun. Ayat ke-17. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Maka bagaimana kalian akan menolak dan menjaga diri kalian jika kalian kafir terhadap Allah dan kalian mendustakan Rasul-Nya dari hari yang dahsyat dan panjang, yang menjadikan anak kecil berubah menjadi tua karena kedahsyatan dan panjangnya hari itu. Ayat ke-18. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Langit terpecah karena dahsyatnya hari itu, dan janji Allah pasti terlaksana, tidak ada keraguan sama sekali. Ayat ke-19. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya nasihat ini yang berisi penjelasan tentang kedahsyatan dan huru-hara pada hari kiamat merupakan peringatan yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa ingin mengambil jalan yang mengantarkannya kepada Rabb-Nya, maka hendaknya ia mengambil jalan ini. Ayat ke-20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul layla wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Rabb-Mu, wahai Rasul, mengetahui bahwa kamu kadang-kadang mengerjakan sholat kurang dari 2/3 malam, kadang-kadang sholat setengah malam, dan kadang-kadang sepertiga malam. Dan demikian pula segolongan orang-orang beriman yang bersamamu mengerjakan sholat malam.
Allah menetapkan ukuran malam dan siang serta menghitung waktu-waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa kalian tidak bisa menghitung dan memastikan batas waktunya. Lalu kalian merasa berat untuk mendirikan sholat pada sebagian besar waktunya demi mencapai apa yang diminta. Karena itulah Allah mengampuni kalian. Maka sholatlah pada malam hari yang mudah bagi kalian. Allah mengetahui bahwa di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, ada yang akan sakit, mendapat kesulitan karena penyakitnya, dan yang lain bepergian untuk mencari rezeki dari Allah, serta yang lain pergi untuk memerangi orang-orang kafir demi mencari keridhaan Allah dan agar menjadikan kalimat Allah sebagai yang tertinggi. Mereka ini merasa kesulitan untuk mengerjakan sholat malam, maka sholatlah pada malam hari yang mudah bagi kalian. Kerjakanlah sholat wajib dengan sempurna, keluarkan zakat harta kalian, sedekahkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Dan setiap kebaikan yang kalian kerjakan untuk diri kalian, niscaya kalian akan mendapatinya lebih baik dan pahalanya lebih besar. Dan mintalah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang meminta ampunan dan Maha Penyayang terhadap mereka.